Bersyukurlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap anugerah atau nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kalian, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang hanya menyembah kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surganya ini. Di tempat yang pertemuan kita berupaya untuk memahami, menyimak dengan telinga kita, dengan hati kita. Apa yang kita dengarkan dari lantunan-lantunan syama'il dan selainnya, qasidah-qasidah, barangkali berkat kita simak dengan telinga kita simak dengarkan dengan hati kita, walaupun mungkin kita tidak mengerti maknanya, insyaallah sampai apa yang diinginkan oleh yang menggubah itu maulid atau menggubah itu syair, gosaid sampai kepada hati kita, karena mereka menggubah namanya qasidah itu dengan hati mereka, maka insyaallah akan sampai ke hati kita. Jangan sampai kita sendiri yang mengharamkan kebaikan bagi diri kita. Di majelis bukan tempat ngobrol. Kalau ngobrol itu di luar majelis, itu di kafe itu tempat ngobrol. Banyak kafe, di situ kita ngobrol. Kalau majelis kita khususkan waktu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena kita kepengen mendapat karunia yang besar yang Allah siapkan, lebih dari yang kita bayangkan. Andaikan dunia ini dijadikan emas untuk memberikan kebaikan pahala dari majelis ini, tidak cukup dan tidak sama yang kita dapatkan. Walaupun kita hadir, tidak sama yang didapatkan. Ada yang mendapatkan 1, ada yang mendapatkan 10, ada yang mendapatkan 1000, ada yang mendapatkan 1 juta, ada yang mendapatkan 1 miliar, ada yang mendapatkan balasan lebih dari Allah Subhanahu. Tergantung niat kita, tergantung keinginan kita, tergantung bagaimana kita beretika, beradab, berbudi, berketik, bersopan santun di majelis. Jangan sampai kita sendiri yang menghalangi anugerah yang Allah siapkan bagi diri kita. Sekali lagi, karena kita ini kepengen berubah, kita ini kepengen berubah tahun demi tahun seperti ini, kita kepengen berubah lebih baik. Coba kita lihat yang ada di putu-putu. Orang tidak kenal kita pun mungkin tidak pernah berjumpa dengan mereka. Tapi putu mereka ada di tempat kita. Tuhan mereka sama, Nabi mereka sama, agama mereka sama. Mereka juga sama ciptaannya. Mereka makan mungkin sama dengan yang kita makan. Tapi mereka ditinggikan kedudukan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan upaya kerja keras mereka. Dengan mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, kita pun mampu untuk menjadi salah satu di antara mereka. Mampu, bukan tidak mampu. Karena Tuhannya sama, Nabinya sama, dan perintah yang Allah berikan kepada kita dan mereka juga sama. Tidak ada bedanya. Maka kita harus kepengen berubah, Bang. Kita kepengen merasakan nikmatnya iman. Kita kepengen merasakan nikmatnya hadir majlis. Kita kepengen berjumpa dengan Nabi Agung Muhammad. Kita kepengen menjadi manusia yang kualitas yang jauh lebih baik. Itu tapi tergantung kita. Kalau hanya sekedar hadir majlis walaupun 1000 kali, walaupun setiap hari, ya kalau kita tidak mau berubah, berupaya untuk lebih baik, ya begitu. Sebagaimana firman Allah, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kalian datang mulai kembali sudah seperti itu, besok seperti itu, kembali lagi seperti itu. Bertahun-tahun tidak berubah. Bertahun-tahun sampai meninggal tidak berubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mau berubah, kita mau merasa, maka kita sendiri yang harus namanya berupaya. Alhamdulillah sudah disiapkan majlis di sini, di sana, masya Allah. Tinggal kita niat dari rumah tuh kepengen hadir majlis, kepengen menyimak dengan telinga dan hati. Allah mengatakan peringatan apa atau manfaat, faedah, buah hasil yang ada di majlis dan apa yang kita dapatkan dari yang kita dengarkan dari Al-Quran, Sunnah dan lain sebagainya. Allah mengatakan dzalika liman kana lahu qalbun aw algas sam'a wa huwa syahid. Orang yang memiliki hati, ketika mendengar menyimak juga dengan hati, sebagaimana ia dengar dengan telinga, sebagaimana ia dengarkan dengan telinga, ia juga simak dengan hati. Jangan sampai hanya mendengar dengan telinga. Kalau mendengar hanya dengan telinga, majawazal adzan. Apa yang didengar hanya dengan telinga, insyaallah tidak akan menembus selain hanya telinga. Sehingga tidak akan sampai ke dalam hati. Tapi kalau kita simak, dengarkan dengan telinga dan hati, insya Allah sampai ke hati. Karena Imam Ghazali, beliau bicara bukan hanya dengan lisannya, dengan tangannya, tapi bicara dengan hati dan jiwanya. Yang diajaknya bicara hati dan jiwa
Nah, begitu juga pengarang Maulid, begitu juga qasidah tadi, mereka mengubah dengan hati, sepenuh hati, dengan jiwanya. Barangkali ada hati yang namanya kebetulan mau menyimaknya, insya Allah sampai sehingga hati itu mulai melek, mulai terang, mulai terbuka, mulai merasa, mulai nanti mau mendekat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia sama baginya, emasnya, peraknya, batunya, kerikilnya sama, pujiannya, caciannya sama.